Jadi ada rukun beternak rekan-rekan semuanya. Kita belajar bareng-bareng yang masih pemula ya. Rukun beternak itu ada 5. Waduh, apa aja? Oke ya. Yang pertama rukun beternak itu adalah pakan. Oke ya rekan-rekan semua. Rukun yang pertama adalah pakan dalam beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera, selamat sore. Jumpa lagi kita sharing di channel Lentera Farm. Baru dapat oleh-oleh, dapat ilmu dari Pak Hartono, owner dari Gilbran Farm Boyolali. Ada rumus tips yang menarik dari beliau yang sudah beternak lebih dari 15 tahun kambing bur. Jadi rukun ya. Ada rukun Islam, rukun iman, ada juga rukun beternak. Ini rawahi Pak Hartono. Jadi ada rukun beternak rekan-rekan semuanya. Kita belajar bareng-bareng yang masih pemula ya. Rukun beternak itu ada 5. Waduh, apa aja? Oke ya. Yang pertama rukun beternak itu adalah pakan. Oke ya rekan-rekan semua. Rukun yang pertama adalah pakan dalam beternak. Rukun yang kedua apa? Rukun yang kedua adalah pakan lagi. Rukun yang kedua adalah pakan. Nah, rukun yang ketiga ya pakan lagi. Wah, ya. 3 rukun isinya pakan semua ya. Dan rukun yang keempat baru kandang, dan yang kelima baru hewan peliharaan. Oke, dalam konteks ini berarti menandakan betapa pentingnya pakan ini. Ada yang pernah menghitung untuk model breeding ya, breeding hijauan murni itu rumusnya per ekor butuh 100 meter persegi agar pakan itu bisa nyambung terus, tidak pernah terputus. Nah, hitung-hitungannya seperti apa? Kalau 100 meter ini kita coba bagi dalam 3 area, 3 lubang, 3 kotak ya. Maka per kotak kurang lebih isinya adalah 33 meter. Oke ya. Nah, 33 meter ini dikasih atau ditanami rumput, misalkan rumput gajah atau kolaborasi rumput takjong misalkan ya. Maka per hari kurang lebih kebutuhan untuk 1 ekor itu 1 meter persegi ya. 1 meter itu lumayan luas ya, 1 bongkok ya gitu. Jadi per hari 1 meter persegi gitu. Sehingga dalam 1 petak itu untuk 30 hari gitu. Nah, sedangkan petak yang kedua itu untuk bulan yang kedua. Petak pertama sudah dipanen, sudah tumbuh lagi. Bulan ketiga itu petak yang ketiga. Nah, bulan yang keempat kembali lagi petak yang pertama 100 meter siap dipanen kembali. Terus saja seperti itu. Sehingga hitungan 100 meter persegi itu bisa jadi memang masuk gitu ya, bisa diterapkan untuk model full hijauan yaitu breeding. Nah, kalau untuk fattening yang dia juga menggunakan pakan tambahan, tentu kebutuhannya bisa jadi tidak seluas kebutuhan breeding yang 100 meter. Bisa disesuaikan. Kalau misalkan 2/3-nya, berarti total kebutuhannya kurang lebih 60-70 meter persegi. Berarti kalau melihara 10 ekor breeding kurang lebih butuh 1000 meter persegi yang itu full ditanami hijauan, dan hijauannya pun model rumput yang 2-3 bulan sudah bisa panen kembali. Lain kalau tanamannya adalah tanaman pakan rambanan yang
Bisa jadi 4, 5 sampai 6 bulan sekali baru bisa dipanen. Misal seperti Kaliandra ya, Indigo Vera misalkan. Tentu masa panennya tidak secepat model-model jenis rumput gajah ataupun pakcoy. Jadi bisa menyesuaikan. Bisa 2 kali lipatnya, misalkan per ekor bisa 200 meter persegi misalkan. Itu ditanami rambanan misalkan Indigo Vera, bisa juga apa namanya Kaliandra gitu ya, ditumpang sari dengan rumput gajah ataupun pakcong misalkan. Nah itu lebih bagus lagi, tentunya akan lebih ideal. Nah itu yang pertama. Jadi rukun yang pertama adalah pakan. Kenapa sampai 3 kali? Betapa pentingnya pakan ini. Kalau peternak rumahan biasa yang dia pemeliharaannya hanya misalkan di bawah 10 ekor, wah itu kalau tidak punya manajemen pakan, wajar mereka akan sangat kewalahan sekali. Tiap hari harus nyari kemana lagi pakannya gitu ya. Hari besok mikir lagi harus kemana lagi gitu. Tapi kalau pakannya sudah siap, bank pakannya sudah siap, tinggal ngambil, sudah tidak pusing nyari pakan. Lah kita-kita kan yang bikin pusing itu kan nyari pakannya ya toh. Kalau ngambil punya orang, walah maling ya bisa diseneni ya. Orang lain juga butuh pakan juga kayak gitu. Sehingga kelebihannya kalau kita punya bank pakan yang sudah siap, sudah terencana, akan lebih memudahkan bagi kita sebagai peternak gitu. Maka tadi kalau modelnya mungkin kambing gitu ya, pakannya ada rambanan plus juga rumputan, bisa kurang lebih per ekor disiapkan 200 meter persegi. Jadi untuk 10 ekor butuh 2000 meter, itu udah muter terus pakannya. Jadi itulah pentingnya kenapa pakan menjadi rukun, menjadi 3 rukun sekaligus dalam beternak. Ya, baru yang keempat itu bicara tentang kandang. Nah, kandang juga perlu representatif apa ya, perlu standar mungkin, karena pakan ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kandangnya tidak standar, ketinggiannya misalkan apalagi kalau model lemprak gitu ya, atau tingginya pendek sekali, yang itu gas amoniaknya bisa naik, tentu akan menjadi PR masalah bagi hewan ternak kita. Kalau gas amoniak naik satu ya, dia bisa bikin sakit mata ya. Itu salah satunya yang sangat sering terjadi, kenapa hewan ternak kita matanya merah, matanya sakit. Salah satunya adalah faktor gas air mata, gas amoniak. Jadi kandangnya harus sangat standar. Selain ketinggian, berikutnya adalah jarak antara lubang dari kayu lantai ke kayu lantai yang lain. Usahakan itu standar itu adalah tidak terlalu rapat, tidak terlalu juga renggang. Kalau terlalu rapat maka kotoran sulit keluar. Kalau terlalu renggang, kalau untuk breeding itu membahayakan anaknya. Nah, ini kadang juga salah satu faktor kematian anak itu karena kakinya kejepit misalkan. Nah itu karena faktor kandang yang kurang standar. Jadi usahakan kandang juga menjadi penting untuk kita siapkan sebersih mungkin. Dan yang kelima itu bicara tentu hewan ternaknya gitu ya. Hewan ternaknya usahakan secara genetik sebagus mungkin genetiknya. Kenapa? Kalau genetiknya bagus, sama-sama kita meliharanya, tapi pertumbuhannya akan lebih cepat hewan ternak dengan genetik yang lebih bagus. Genetik yang bagus yang seperti apa? Kalau kita pelihara domba misalkan, kita bisa kolaborasikan antara domba lokal jenis Garut misalkan dikawinkan dengan dorper, apalagi kalau dorpernya full blood, wah lebih bagus lagi itu ya. Maka anakan lokal kita akan kebawa genetik bapaknya yaitu dorper. Nah kalau disilangkan dengan dorper apalagi full blood,
maka pertumbuhan ADG-nya, kenaikan dagingnya itu bisa tinggi sekali, bisa 5 kg per bulan. Sama-sama meliharanya, kalau domba lokal mungkin kurang lebih 1,5 kg, 2 kilo sebulan. Tapi kalau genetik yang bagus itu bisa 3 kali lipatnya. Itu kelebihan kalau kita melihara hewan peliharaan kita dengan genetik yang bagus. Nah, bisa juga jenis Moreno ya, Merino ataupun Texel misalkan, itu juga bagus. Jenis-jenis yang sudah kembang biakan secara lokal dan genetiknya bagus bisa juga Dombos ya, model Wonosobo gitu, atau jenis Batur di Malang itu juga bagus. Dia sudah hasil menyilangkan sekian tahun gitu ya, sudah menjadi genetik lokal, tapi genetik lokal yang bagus itu juga bisa. Kalau jenis kambing bisa memilih jenis kambing misalkan Bur, itu juga genetik yang bagus. Bur ini kambing pedaging ya. Ataupun bisa juga misalkan Jawa, tapi Jawa Randu ya, yang besar gitu. Jawa Randu nanti disilangkan dengan pejantannya PE yang besar gitu. Itu juga bagus, nanti peranakannya akan bagus juga. Nah, sama-sama kita melihara, sama-sama capeknya ngopen ini, tapi hasilnya akan berbeda. Oke ya. Nanti teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi ya untuk jenis kambing Bur, nanti bisa datang ke peternakannya Pak Hartono di Boyolali. Ada di Google Map namanya Gilbran Farm. Oke, terima kasih sahabat Lentera semuanya. Semangat beternak, salam ngarit, sukses selalu. Lentera Farm.